Di setiap saya menyentuh kamu ya, saya ngerasain banyak banget susuknya loh. Dan banyak korban. Kamu tuh bawa hawa kuburan loh. Saya ngerasain ada hawa kuburan yang tajam sekali. Ya, baiklah. Mangkok dan bel ini maksudnya Oke, sudah hadir. Saya minta Bayu, kamu ingin bergabung dengan saya wah, di situ. pegang. Kamu jangan takut. Itu kan teman kamu kan dulu? Bukan? Jadi, Dia bapak pacar saya. bapak pacar saya. Coba saya lihat. Kau bisa nggak untuk... Kau pegang ini. Kau mau kah? Takut, Nggak apa-apa. Ada saya. takut mas. Kamu tidak mau? Takut. Mungkin ini bisa menyelesaikan masalah kamu loh, Siti. Mungkin ini kita di sini yang kita lakuin supaya Baiklah. nggak ada korban lagi. Saya akan memilih seorang partisipan yang punya kesadaran. Saya ingin kau maju. Kamu berlutut di sini. Bantuin saya masuk. Kamu dengar suara nggak? Ada. Astagfirullah. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Iya. Ada yang mau disampaikan. Geser ke kiri dan kanan jika kamu ingin menyampaikan. Silakan duduk kembali. Jadi yang meninggal ini sebenarnya kenapa, Siti? Kejadiannya gimana? Sakit apa dia?
Dia sakitnya udah lama. Saya nggak begitu paham sakit apa. Udah lama? Iya. Meninggalnya udah lama? Meninggalnya baru 2 tahun, tepatnya sekarang. Dan kami pun berencana pergi ke sana. Kemana? Ke rumahnya? Iya, Dengan pacar kamu ini? iya. Jadi gini mas, rencananya karena kami punya anak, nggak tahu sih, memang selalu setiap ditanya nikahin saya, hayu. Tapi hayunya nggak tahu kapan, nggak pasti. Orang tuanya tahu saya punya anak dari dia. Orang tua saya juga tahu. Dan rencananya bulan ini kami akan pergi ke sana. Cuman karena pertama waktu, yang kedua dana yang tidak cukup. Maksudnya bukan dana yang kecil ya. Kita pergi ke sana itu butuh dana yang besar, bertiga ongkos pesawat ya. Dia di mana emangnya? Kalau saya sebutin nanti dia curiga mas. Kalau dia suka nonton Antv soalnya, Oke. pantengin Antv. Oke. Kamu pakai masker. Harusnya kan boleh, nggak apa-apa. Dia Oke. Dia tahu kalau anak kamu itu adalah cucunya dia. tahu, kami sering teleponan, video call. Hubungan saya sama dia semakin hari memang semakin membaik ya. Cuman untuk dinikahin ini yang susah. Itu kenapa kamu pakai susuk? Pakai susuk itu ketika tahun pertama kita ada masalah dan saya pengen dia balik lagi sama saya, gimana pun caranya dia harus balik lagi sama saya. Sampai akhirnya ya saya nekat pakai susuk, nekat pergi ke dukun, nekat ngubur sih fotonya dia di kuburan. Tapi untuk sekarang saya pengen yang normal, pengen hidup normal. Kalau saya dinikahin sama dia tanpa ada susuk, tanpa ada apa, saya pengen cinta dari dia tuh cinta yang normal. Cinta yang tulus. Cinta yang tulus, bukan karena embel-embel. Segala macam. Gimana tanggapan orang tua kamu, Mbak Siti? Entahlah, bingung. Karena mungkin mereka juga udah saking bingung, saking lelah dengan sikap saya yang mengambil jalan untuk tinggal bersama sama dia. Orang tua mana sih yang ngelarang, Mas? Cuman orang tua kalau ngelihat kita sekarang dengan bawa anak, dengan apa, mereka pasti kasihan lah. Seperti saya mau ke sini, anak saya masa dibawa-bawa. Pada akhirnya kan orang tua saya udah sama saya. Saya pengen mengawali kalau saya dinikahin sama dia tanpa ada susuk, tanpa ada apa. Saya pengen cinta dari dia tuh cinta yang normal. Cinta yang tulus. Cinta yang tulus, bukan karena embel-embel. Segala macam. Gimana tanggapan orang tua kamu, Mbak Siti? Entahlah, bingung. Karena mungkin mereka juga udah saking bingung, saking lelah dengan sikap saya yang mengambil jalan untuk tinggal bersama sama dia. Orang tua mana sih yang ngelarang, Mas? Cuman orang tua kalau ngelihat kita sekarang dengan bawa anak, dengan apa, mereka pasti kasihan lah. Seperti saya mau ke sini, anak saya masa dibawa-bawa. Pada akhirnya kan orang tua saya udah sama saya. Silakan kamu pergi ke sana. Kali aja di sana ada jalan keluar buat masalah kamu. Orang tua kan cuma bisa seperti itu, Mas. Yang terlebih lagi kan orang tua saya istilahnya ya orang tua yang awam. Sementara pacar saya ini seorang iya, karena sebelumnya saya juga pernah laporan ke kantor. Yang ada saya bukan ditanggepin, tapi di sana saya malah jelek, Mas. Iya, saya pengen pesan buat Mbak Siti. Kamu jangan banyak kesedihan lagi. Yang sudah berlalu kan sudah berlalu. Sekarang kan kita harus benahin yang untuk masa depan, bukan? Hidup kan bukannya di kehidupan yang sebelumnya, gitu. Dan saya pengen banget cara lepasinnya ini. Saya pengen banget kamu kalau punya barang-barang dan benda-benda yang masih ada, tolong dilarung ke laut. Kedua, saya pengen banget baju-baju bekas kamu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Saya pengen banget kamu hidup baru. Soalnya tangisan kamu itu sangat pilu sekali. Sangat menyayat hati saya seperti itu loh. Susuk yang masih nempelnya itu gimana, Roy? Iya Mas, saya ini pengen Bisa dilepas. pengen seperti semula. Saya tuh ngerasa dihantuin, Mas. Kamu berendam di air daun mawar semuanya. Dan ini bukan ritual ya, tetapi bunga rose yang warna merah itu merilekskan energi dan pikiran kita. Lalu kemudian kamu cari tempat atau ada kan fasilitas-fasilitas khusus yang merawat diri wanita. Nah, kebetulan secara itu kamu sekalian aja berendam di air bunga mawar untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang kotor dan pikiran yang gelap. Mawar itu menetralisir. Dan saya pengen banget Mbak Siti jangan sedih-sedih mulu. Kalau sedih-sedih mulu itu pancingannya setan yang datang. Karena negatif kali ya perasaannya. Kamu nggak usah takut lagi. Ternyata sebenarnya kalau misalnya saya lihat masih ada harapan buat kamu. Jangan nangis lagi Mbak Siti. Tapi beneran udah mau lepas semua susuknya. Dan kamu sering-sering beribadah, sembari beribadah kemudian dicuci mukakan, dibasuhkan. Kemudian niatkan dalam tekad di hati, semoga susuk saya keluar. Pas lagi cuci muka sambil doa, keluar tuh susuk beneran. Apa ini ada yang mau disampaikan nggak? Ya, dan kalau misalnya Mbak mau cinta yang tulus itu dilakukan dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Betul bukan sekali. dengan pergi ke dukun atau pergi yang hal-hal yang lain. Iya. Harus dengan hal yang baik, kita mau pembuktian diri untuk ke pasangan seperti apa. Minta sama yang di atas. Mintanya sama yang di atas, jangan minta sama yang perjanjian seksual, perjanjian hitam, ilmu hingga yang lain-lain. Jangan ada lagi kubur-kubur foto di dalam kuburan ya. Dan ingat satu pemirsa juga, ini bukan pelajaran yang baik buat kalian mencoba-coba. Saya sangat melarang keras perbuatan ini. Mbak Siti, mudah-mudahan semua yang disampaikan Roy bisa dijalanin. Mbak Siti juga bisa mendapat sesuatu yang lebih baik, coba hidup baru. Dan saya yakin kok kalau misalnya memang dia orangnya, dia yang ditakdirkan untuk Mbak Siti, pasti dia akan mencintai setulus hati kok. Apalagi sekarang Mbak Siti kan udah punya anak kan dari dia kan. Ya. Kalau cuman diem aja, apalagi sampai pergi ke dukun, ya nggak mungkin sih seseorang bisa jatuh cinta ya. Iya. Ya. Saya yakin pasti Mbak Siti bisa hapus air matanya dan hidup baru ya. Dan banyak-banyak berdoa, karena Banyak kekuatan doa itu lebih dari segalanya. Betul sekali. Pelan-pelan perbaikan perbuatan baik itu akan perbaiki semuanya. Ya, terima kasih ya Mbak Siti. Terima kasih, Mbak Siti. Sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Mbak Siti menjadi inspirasi buat kita semua. Anda boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan kemudian kebiasaanlah yang membentuk pribadi kita. Oleh karena itu, biasakanlah hidup yang baik agar kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Karena sering dihina oleh orang-orang di sekitarnya, perempuan yang berikut ini memelihara tuyul